Are you ready? Ya, kembali lagi di Ngode, Ngobrol Demokrasi bersama KPU Kota Pasuruan. Teman pemilih, setelah sebelumnya kita podcast bersama institusi atau OPD di Kota Pasuruan, kali ini kita bawakan narasumber atau bintang tamu dari mahasiswa. Jadi kali ini saya bersama Mas Muhammad Arif Yanwar, Ketua PCIMM Pasuruan Raya. Selamat pagi, Mas. Pagi. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Lancar perjalanan ke sini? Macet nggak? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Jadi kali ini kita bahas peran mahasiswa pada saat pilkada atau pemilu di Kota Pasuruan 2024 kemarin, Mas. Oke, siap. Nah, sebelumnya saya mau nanya, Mas Arif. Dulu waktu 2024 kemarin pemilu atau pilkada, Mas Arif mengikuti? Iya, sangat mengikuti sekali. Jadi badan ad hoc kah atau bantu KPU di petugas KPPS atau apa? Jadi badan ad hoc-nya di KPU waktu itu. Oh, oke. Siap. Jadi boleh cerita sedikit, Mas. IMM ini apa sih sebenarnya sih? Monggo. IMM itu sebenarnya organisasi mahasiswa yang tentu berada di naungan organisasi Islam Muhammadiyah. Oke. Yang khusus geraknya di ranah mahasiswa. Oke. Yang di lingkup perkuliahan kampus dan mungkin namanya juga mahasiswa, tentu juga harus kritis jika nanti ada suatu permasalahan problem di pemerintahan atau yang lainnya gitu. Nah, untuk geraknya kita memang itu ada 3. Yang pertama itu khusus gerak ke mahasiswaan, keilmuan, kemudian kemasyarakatan, sosial, kemudian juga keagamaan. Oke. Jadi 3 itu yang fokus kita di IMM geraknya begitu. Nah, dari IMM sendiri atau dari mahasiswa sendiri, menurut Mas Yanwar itu dalam konteks pemilu pilkada apa sih perannya? Tentu peran IMM pada pilkada sangat memberikan ruang bagi teman-teman IMM sendiri, khususnya para kader IMM yang di Pasuruan, karena perlu saya jelaskan juga IMM Pasuruan ini sebenarnya baru berumur 5 tahun ini. Oh, oke. Karena baru bangkit lagi itu tahun 2020. Khusus di Pasuruan atau Khusus gimana? di Pasuruan. Khusus di Pasuruan, oke. Pasuruan. Karena sebelumnya sempat vakum selama 1 dekade, kemudian tahun 2020 itu bangkit lagi, dan kemudian bertepatan di tahun 2024-2025 kemarin ada pemilu. Nah, itu merupakan peluang dan merupakan ajang teman-teman kader IMM untuk yang pertama belajar bagaimana untuk mengetahui kontestasi pemilu dan juga berpartisipasi di dalamnya, dan juga memberikan saran kritik terkait pemilu kemarin gitu. Tentu banyak juga kader-kader IMM yang terlibat di badan ad hoc ataupun di pembantu KPU lainnya gitu. Nah, bicara tentang pemilu tadi, Mas singgung tentang pemilu. Saya mau tanya nih, gimana sih pandangan Mas Arif atau pandangan teman-teman di IMM Pasuruan tentang demokrasi, khususnya di Kota Pasuruan? Sejauh ini teman-teman sejauh ini teman-teman IMM memang banyak yang ada di luar Kota Pasuruan. Okay. Tapi ada sebagian juga yang di Kota Pasuruan itu yang memang ada sebagian terlibat di situ. Saya melihat di Kota Pasuruan ini pemilu kemarin itu ya cukup lumayan kondusif, dan memang ada sedikit kendala di beberapa hal itu, tapi sudah cukup lumayan oke dan bagus gitu untuk khusus pemilu ya. Khusus pemilu. Kalau pilkada? Nah, terkait pilkada ini ada sedikit gonjang-ganjingnya dan ada sedikit dinamikanya, karena kemarin kan calonnya hanya 1. Iya, sejarah di Kota Pasuruan. Calonnya 1, sehingga itu yang membuatkan kebingungan bagi para mahasiswa juga, karena jika memang ada salah satu masyarakat yang tidak suka ataupun nggak srek hatinya kepada calon tersebut, aku harus bagaimana? Apakah harus golput ataupun harus nyoblos yang bagian mana gitu? Sehingga ada gerakan, mungkin kemarin ada gerakan kotak kosong. Kotak kosong. Gitu. Nah, itu yang membuat bingung masyarakat juga gitu. Ini aku harus pilih mana kalau aku nggak suka gitu kan? Nah, itu sih. Nah, kalau kita nih sebagai KPU kan sebagai penyelenggara pemilu, Mas, kita ini pengen tahu dari sudut pandang mahasiswa, KPU itu harus ngapain sih biar mahasiswa itu nggak apatis?
Sebenarnya Apa kira-kira masukannya? masukan dari kami untuk KPU memang kegiatan-kegiatan sosialisasi itu memang harus terus dilanjutkan untuk khususnya di ranah mahasiswa, karena mahasiswa ini juga memiliki peran besar di kampus dan juga di lingkungannya sendiri gitu. Karena memang umur-umur mahasiswa ini mereka pemikirannya cukup kritis dan betul. juga siap untuk bergerak lah ketika ada apapun gitu. Betul. Nah, ketika informasi ini tidak valid ataupun tidak benar, tentu ini yang akan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang tidak baik juga kepada KPU. Sehingga perlu adanya yang sosialisasi secara matang dan intens, entah itu 1 bulan berapa kali, khusus kepada generasi muda, mahasiswa dan juga generasi muda lainnya, sehingga informasi apapun ketika sudah disampaikan oleh KPU, nah para peserta pemuda atau mahasiswa itu juga bisa menyampaikan kepada rekan-rekannya ataupun keluarganya begitu. Nah, selain tadi datang ke TPS atau selain menggunakan hak suara, kira-kira peran apa lagi yang bisa dimainkan atau bisa digunakan oleh mahasiswa dalam konteks demokrasi atau pemilu? Selain datang ke TPS, selain menggunakan hak pilih, mahasiswa bisa ngapain lagi nih untuk demokrasi atau untuk pemilu? Mungkin ini ya, kalau dari mahasiswa selain ke TPS itu juga bisa membantu untuk menjadi yang medianya pemantau. Nah, bisa jadi pemantau pemilu, ataupun bisa menjadi yang quick count-nya juga gitu. Sehingga itu juga sangat membantu KPU untuk validasi data dari TPS sehingga lari ke PPS, lari lagi ke PPK hingga ke tingkat KPU, kan begitu alurnya. Sehingga para mahasiswa itu juga punya data real di lapangan itu begini. Nah, ketika nanti khawatirnya di proses rapat pleno tingkat kecamatan ada perubahan, nah itulah peran mahasiswa untuk memberikan data realnya seperti ini. Gitu. Oke. Jadi bisa saya tangkap mahasiswa bisa untuk pengawasan, fungsi pengawasan. Pengawasan terkait suara itu tadi. Nah, menurut Mas Arief ini, sekarang kan banyak isu atau kampanye calon-calon atau tokoh-tokoh politik lewat media sosial. Mulai dari yang kampanye baik atau yang hoax atau negatif campaign, black campaign. Itu menurut dari sudut pandang mahasiswa, gimana sih cara menangkal hoax di medsos itu? Tentu yang pertama harus tidak mudah untuk menangkap mentah-mentah begitu saja, dan tentu harus disaring dan juga dicerna baik-baik apakah berita ini benar ataupun tidak. Dan berkait black campaign atau menjatuhkan salah satu calon lain itu menurut kami di IMM itu sangat tidak suka ya, karena kita itu sifatnya ya demokratis, ya udah kita kalau kampanye sesuaikan dengan kapasitas, ya tunjukkanlah dirinya, nggak usah menjatuhkan yang lain gitu. Dan tentu kalau seperti menangkalnya berita-berita seperti itu, kita nggak mudah terbawa isu. Nah, tentu kita harus menyaring dan kita pun nggak mudah untuk mengcounter juga. Ya, kita saring dulu. Jika ada yang terpancing isu tersebut, ya kita berikan edukasi pada teman-teman kader IMM sendiri ya. Gitu. Nah, bicara tentang netralitas nih Mas, untuk IMM sendiri ya. Ya. Gimana sih cara Mas Arief atau IMM sendiri mengawasi kadernya soal netralitas pada saat pemilu atau pilkada? Nah, tentu pada ketika momen-momen pemilu atau pilkada itu kita sering melakukan pertemuan dalam hal menjaga netralitas teman-teman, terutama jika ada yang ikut berpartisipasi di badan ad hoc ataupun di lainnya. Tentu kan harus menjaga integritasnya sebagai badan ad hoc gitu. Begitupun yang lainnya yang tidak ikut berpartisipasi di situ, saya terus mengingatkan pada teman-teman harus bisa membawa atau menjaga marwah IMM agar tidak terbawa arus ke siapapun gitu. Karena kita organisasi mahasiswa Islam
ya kita tunjukkan sebagai mahasiswa yang memang benar-benar untuk masyarakat dan bisa membawa demokrasi ini menjadi lebih baik gitu. Nah, bicara pengawasan tadi, saya menarik soal itu Mas, kampanye hitam atau politik uang. Gimana sih mahasiswa nih atau IMM sendiri ketika menemukan di lapangan, ada kampanye hitam nih atau ada money politics, apa yang akan dilakukan? Ketika menemui hal seperti itu, karena ini ya mungkin teman-teman karena masih belajar pada waktu itu, kemarin sempat ada hal seperti itu, ya kita nggak berani langsung untuk mencegah ketika banyak orang seperti itu. Nah, kita melalui person to person, tadi melalui keluarga, melalui kerabat, jika ada seperti itu, ya kita berikan edukasi. Ya silakan kalau ingin mengikuti kampanyenya, tapi jangan sampai terbawa isunya para calon tersebut memang seperti itu, kalau bisa ditolak gitu kalau seperti itu. Karena hal seperti itu tidak baik gitu. Kalau bisa ya janjinya dia untuk masyarakat ini apa gitu, nggak usah untuk memberikan yang seperti itulah, uang politik atau bagaimana gitu. Karena kalau seperti itu kan hanya sebatas jangka pendek gitu. Betul. Carilah jangka panjangnya itu apa gitu, untuk masyarakat sekitar yang bermanfaat, bukan untuk bermanfaat untuk diri sendiri tapi untuk masyarakat lainnya gitu. Artinya pendidikan politik artinya pemahaman pendidikan politik akan diberikan loh. Iya. Nah, di podcast ini juga KPU mau minta masukan Mas untuk pemilu atau pilkada selanjutnya. Menurut Mas Arief nih, kerjasama yang ideal mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan dengan KPU itu bagaimana? Apa sih bentuk kerjasama yang ideal menurut Mas Arief? Kalau menurut saya terkait kerjasama yang ideal KPU antara organisasi mahasiswa ya tentu yang pertama terus untuk menggandeng kami selaku organisasi mahasiswa dalam hal yang pertama entah itu edukasi kepada masyarakat, yang kedua mungkin untuk melibatkan dalam hal perumusan, entah itu dalam hal perumusan peraturan atau apa gitu. Jika kalau nanti ada perlu didatangkan ke kita agar kita juga bisa memberikan masukan-masukan di situ gitu. Dan yang terakhir ya ketika momen pilkada dan pemilu seperti itu, ketika nanti ada pendaftaran pemantau perlu dilibatkan mahasiswa seperti itu. Gitu. Nah, menurut Mas Arief, apakah sejauh ini KPU Kota Pasuruan sudah cukup memfasilitasi mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan dalam konteks pemilu atau pilkada 2024 kemarin? Ini yang 2024 ya? Ya. Ini sesuai saya sendiri ya? Iya. Kalau secara evaluasi saya sendiri, kalau yang kemarin 2024 pemilu ataupun pilkada, kalau fasilitasi saya rasa range-nya kalau persen itu 75% lah. Apa yang kurang? Apa yang kurang 25% itu? Kurangnya yang pertama melibatkan dalam sosialisasi itu kepada mahasiswa sepenuhnya, entah itu langsung ke masyarakat. Kemarin kan sempat kayaknya KPU ke kelurahan, perkelurahan atau RT ke RT. Iya. Nah, itu kita nggak dilibatkan gitu. Padahal di situ ada mungkin rumah kader juga di situ. Oke. Sehingga itu yang kurang dilibatkan. Kemudian yang kedua terkait pendaftaran pemantau juga kemarin saya kurang dapat informasi. Untuk pilkada maksudnya? Entah pilkada apa pemilu ya. Pokoknya terkait pemantau, pendaftaran pemantau itu saya sendiri kurang dapat informasi, sehingga saya pun sendiri mau menyebarkan informasi itu, ya saya kurang informasinya gitu. Terus terkait yang ketiga ini pengawasan terkait suara itu tadi, kita memang kekurangan informasi validnya gitu, karena memang kita kurang kader yang ada di kota itu tadi. Jikalau nanti ada banyak kader kita yang di kota, mungkin bisa untuk membantu pengawasan suara dari tingkat TPS, mulai dari TPS kecamatan hingga di tingkat kota ya. Iya betul, itu aja sih. Nah, kira-kira nih Mas, tantangan yang paling besar tadi kan masukan tuh, sekarang nih saya tanya tantangan
tantangan terbesar mahasiswa di pemilu 2024 atau pilkada 2024 apa? Apa ya tantangan terbesarnya ya? Ya ini sih, ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait uang politik itu tadi. Money politik tadi. Money politik itu tadi. Itu yang agak susah memang, karena pada waktu itu memang isu yang paling besar, yang paling santer ya mana uangnya gitu kan. Nah itu yang agak susah kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, karena edukasinya itu mendadak pada waktu itu. Coba disosialisasikan sejauh sebelum pemilu gitu. Sosialisasi apa nih maksudnya? Terkait money politik itu tadi atau pendidikan politik. Karena jikalau diinformasikan mendadak pada waktu itu, ya mungkin orang ngapain sih KPU kok baru sekarang memberikan informasi. Coba kemarin jauh-jauh hari maksudnya sebelum pemilu gitu diberikan informasi seperti itu. Nah, sedangkan pada waktu ini kan isunya sudah mulai santer dan pencegahannya pun ya agak susah memang. Itu. Kemudian yang kedua terkait ini apa? Mungkin penawaran itu ya sama calon itu kepada organisasi itu yang memang agak berat menolaknya, karena kadang juga ada gini nanti kalau kamu nggak nerima ini kamu nggak akan dikasih jatah gini. Oke. Itu sih mungkin itu tantangannya. Oke. Nah ini dong Mas, kita minta ini sebelum closingan ini saya mau ada beberapa pertanyaan menarik ini. Yang pertama gini, kira-kira dari pemilu 2024 kemarin, kan pasti ada evaluasi, pemilu atau pilkada 2024 kemarin pasti ada evaluasi. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang masih kurang, apa yang perlu jadi perhatian. Nah kira-kira menurut Mas Arief, dari sudut pandang mahasiswa atau dari sudut pandang IMM sendiri, apa yang perlu diperbaiki untuk pemilu ke depan atau pilkada ke depan? Yang pertama tentu terkait media informasi ya, perlu untuk diintenskan kepada masyarakat. Karena yang saya tahu yang paling santer KPU mungkin Instagram. Yang kedua mungkin TikTok kalau TikTok. Nah mungkin bisa melalui dibuatkan saluran WhatsApp. Saluran WhatsApp, karena itu bisa dijangkau oleh masyarakat khususnya di Kota Pasuruan kalau ada informasi apapun itu. Karena ini kan saluran ini kayaknya baru kan, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian evaluasi yang kedua ya itu tadi terkait ketika ada perumusan ataupun rapat terkait perumusan undang-undang atau peraturan perlu dilibatkan dari kemahasiswaan dan juga tokoh masyarakat sekitar gitu. Dan juga kalau bisa sih kalau pilkada ya jangan sampai ada satu calon lah nanti. Maksudnya calon tunggal. Calon tunggal. Gitu. Karena itu yang membuat masyarakat juga bingung juga gitu, dan nggak ada dinamikanya, nggak seru ya gitu. Kemudian apa lagi ya? Ya mungkin itu dulu, itu aja deh. Evaluasi untuk pemilu selanjutnya apa kira-kira? Untuk pemilu selanjutnya, kita bicara pemilu selanjutnya. Evaluasi. Kasih KPU masukan atau saran atau kritik deh untuk pemilu atau pilkada selanjutnya. Oh, ini yang sangat paling kendala kemarin ya. Terkait aplikasi Sirekap. Pemilu pilkada? Keduanya, pemilu sama pilkada. Saya rasa aplikasi itu kurang efektif ya, karena digunakan di satu waktu bersamaan seluruh Indonesia, sehingga ada kemarin sempat mungkin aplikasinya agak down gitu kan, sehingga itu bisa berpotensi suaranya berubah gitu kan. Nah itu perlu kalau saya anggap dibuang lah atau dihapuskan. Kalau memang nggak bisa dihapuskan, kalau bisa dimaksimalkan sebelum menjelang pemilu ataupun pilkada. Nah kalau bisa mulai dari sekarang udah mulai diperbaiki lah, dibenahi gitu. Karena mengacat kalau dari pemilu di yang 2018 itu kan nggak ada Sirekap, pakainya Excel gitu. Itu saya rasa
masih bagus gitu, karena pakai Excel kan, nggak pakai jaringan internet gitu. Kalau pakai jaringan internet yang bisa terpusat sampai ke pusat KPU pusat, ya itu perlu dibenahi sebelum menjelang pemilu yang pilkada. Karena sempat ada suara melambung tinggi gitu kan ketika aplikasi Sirekap itu. Nah itu perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua terkait ini yang saya temui di lapangan ketika di TPS itu banyak anggota KPPS yang mungkin yang masih baru ya, baru pertama jadi KPPS maksudnya? Baru pertama jadi KPPS itu ada yang nggak paham tentang kertas-kertas itu tadi kegunaannya gitu. Oh, kertas suaranya atau apa maksudnya? Kertas pleno, kertas segalanya itu. Oke. Formulir gitu. Formulirnya itu yang ada yang salah ngisinya sehingga mau nyetak lagi. Bahkan ada yang kemarin yang saya temui kertasnya ada yang kurang. Gitu. Kertas apanya ini? Entah kertas plano besarnya. Oke. Itu kan kita nggak bisa nyetak, dari KPPS nggak bisa nyetak, yang kita kan bisa KPU. Nah, sedangkan dikejar oleh waktu pada waktu itu harus segera dikirim ke PPS, dari TPS ke PPS. Nah itu yang mungkin perlu disiapkan benar-benar ya. Kemudian terkait sarana prasarana itu kalau bisa nanti perlu carikan tempat yang strategis untuk TPS, karena kemarin momen waktu itu masih hujan-hujan ya. Ada yang sempat, yang pemilu pilkada ini? Yang pemilu. Okay. Pemilu. Itu sempat ada yang kertasnya kehujanan. Iya, memang masih musim hujan Februari. Itu yang perlu diantisipasi. Dan perlu juga KPU untuk lebih cermat dalam hal perekrutan. Karena ada ya nggak semuanya, ada beberapa aja sih yang memang kurang optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai badan ad hoc, bahkan sampai ditinggal-tinggal. Itu perlu pengawasan cermat. Kalaupun nanti kurang optimal ya bagaimana tindakan KPU untuk segera menggantikan yang lebih gitu. Ya. Itu. Terus apa lagi ya? Mungkin ini sih ya. Karena saya selaku mahasiswa, kalau bisa penggunaan kertas ini lebih dikurangi lah, karena kemarin kertas suara atau kertas apa maksudnya? Terserah, kertas pokoknya. Karena kemarin saya lihat karena saya sendiri pernah jadi badan ad hoc pada waktu itu. Kertas itu sampai numpuk-numpuk, bahkan nggak kegunakan eman juga gitu. Sedangkan kertas ini terbuat dari kayu, kalau kayunya ditebang-tebang juga menimbulkan musibah juga. Terutama ini dalam hal pengerjaan SPJ kemarin, kayaknya SPJ-nya KPU terlalu rumit kayaknya. Terus yang kedua terkait sisa-sisa formulir. Nah, yang nggak terpakai maksudnya? Yang nggak terpakai. Itu yang di badan ad hoc itu kan nggak dikembalikan ke KPU, hanya yang kertas plano besarnya saja, gitu kan. Nah itu harus bagaimanakan? Apakah ditarik kembali semuanya ke KPU untuk entah itu didaur ulang bagaimana gitu. Kemudian terkait sisa kertasnya kemarin itu juga saya kurang paham. Ada yang sebagian dibakar, kemudian entah itu kemanakan itu, Mas? Yang mana? Yang sisa-sisa kertas plano besarnya KPU sama kertas sisa. Jadi plano rusak dan atau surat suara rusak dan lebih itu kita musnahkan agar tidak disalahgunakan. Gitu. Kalau sisa yang dicoblos itu? Sisa yang dicoblos itu KPU mengumpulkan kembali, nanti pada akhirnya dilelang, masuk ke kas negara. Oh gitu, didaur ulang ini ya. Ya. Oh ya, itu lebih manfaat. Itu sih kalau evaluasi untuk pemilu dan pilkada ke depan ya. Oke, satu lagi Mas, saya minta pesan dari Mas Arief untuk khususnya mahasiswa dalam demokrasi. Atau pesan demokrasi deh untuk warga Kota Pasuruan. Pesan saya terkait demokrasi untuk kedepannya, saya harap masyarakat lebih lebih teliti, lebih cerdas dalam hal menyikapi demokrasi. Jangan sampai menangkap isu-isu ataupun informasi itu secara mentah-mentah. Saya harap bisa dipelajari lebih dulu. Jangan ada informasi kemudian langsung di-share gitu aja. Saya harap dicermati dulu, dibaca apa latar belakangnya, kemudian apa
dasarnya begitu. Kemudian kalau bisa jangan sampai golput, karena hak suara Anda itu menentukan masa depan Anda begitu. Saya harap kedepannya masyarakat Kota Pasuruan bisa lebih jerih, lebih cerdas, dan jangan mudah terpancing isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan begitu. Oke. Siap. Saya kira demikian, Mas Arief. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa teman pemilih, jangan golput. Kalaupun ada informasi tentang pemilu atau tentang pilkada yang mungkin masih membingungkan teman pemilih, boleh bertanya langsung ke KPU lewat Instagram boleh, lewat datang ke kantor boleh, lewat Facebook boleh, semua media sosial kami ada. Silahkan bertanya, kirim pesan, kirim DM, pasti akan kami balas. Saya kira demikian. Terima kasih Mas Arief waktunya.